Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pekalongan, Mas. Dari Pekalongan. Ketemu dengan Abah Samsudin. Abahnya itu sedang kholwat, jadi sekarang tidak ada di sini. Maaf ya, Mas ya. Monggo. Saya merasa terganggu ada, Mas. Nggih. Saya merasakan ada donor. Ini bener nih, apa nggak ada nih? Beneran nggak ada? Boleh nggak sebetulnya saya untuk menemuin Abah? Boleh, akan tetapi saat ini Abah tidak ada di pondok, Pak, gitu. Allahu Akbar. Tempatnya udah benar di sini, Mas. Insya Allah udah benar di sini. Alhamdulillah udah sampai. Iya. Selamat menghantarkan tamu-tamu kita. Ya, ini kita udah sampai di depannya gua yang tempatnya Abah berkholwat. Ini bener ini. Bener ini. Samsudin di sini. Ada bener di sini. Ah, bohong ah. Enggak. Masa ada aja. Ada ulu salamnya ketika kita masuk ke ruangan. Ngomong kamu Akbar. Mau bela dia kamu. Di sini kita. Jangan seperti jangan, itu, Mas. Pak. Ini Jangan, guru Mas. kami. Dulu, Mas. Jangan, Pak. Jangan, Mas. Ini guru kami, Pak. Penyampaian saya waktu itu, yang saya sampaikan waktu itu, bahwa kalau ada yang penasaran itu dalam arti kalau ada dukun santet atau siapa yang punya ilmu hitam mau penasaran, mau nyadat saya, silahkan. Nah, itu sih hanya alibi dari panjenengan aja kalau penasaran, Pak. Tapi aku menangkap itu sebenarnya tantangan dari panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah sampai di tempat parkiran untuk menuju ke gua menemui Abah yang sedang berkholwat. Yuk, semoga diberi kelancaran semuanya. Amin. Tempatnya udah benar di sini, Mas. Insya Allah udah benar di sini. Alhamdulillah udah sampai. Iya. Ini kira-kira tempatnya sebelah sana atau di mana nih? Tempatnya ada di sebelah sana. Ini nanti kita naik ke atas sana. Ini masih kita naik lagi ke atas. Masih naik lagi ini. Gitu. Mari silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Kameramenku mana ini? Kameramenku ini. Alhamdulillah, suasananya malam hari ini begitu cerah, bulannya begitu terang, sahabat-sahabat. Ini sedang perjalanan menuju
ke tempatnya Aba berkholwat, menuju ke gua, menghantarkan tamu-tamu kita. Monggo, hati-hati nggih. Ini jalannya juga lumayan bertanjak, sahabat-sahabat, juga sedikit panjang jalannya. Nah, kita hampir sampai. Lumayan ngos-ngosan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini kita udah sampai di depannya gua yang tempatnya Abah berkholwat. Oke, alhamdulillah. Akhirnya kita sampai di tempat dimana katanya Gus Samsudin berkholwat di sini, dan ini tepat di malam purnama ya. Kalian lihat, ini malam purnama. Mudah-mudahan atas izin Allah kita diberikan yang terbaik. Amin. Amin. Oke. Ya udah, yuk kita masuk. Nih, ditunggu sebentar. Kita sebagai santri juga adab. Ketika kita memasuki suatu tempat, kita harus uluk salam dulu. Oh, Monggo. berarti ini nggak bisa langsung masuk? Nggak bisa, kita punya adab. Kita harus pakai uluk salam dulu. Oke. Ditunggu sebentar. Monggo, monggo. Situ aja, nggak apa-apa. Karena Udah situ aja cukup, Kang. proses yang lain. Situ aja cukup. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salah. Qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tangan didupakkan. Nggih, sebentar ya. Gimana Kang? Langsung masuk aja ya kan? Tunggu sebentar. Hah? Tunggu sebentar. Kita nyalain dupa dulu. Ini bener ini. Bener ini. Gus Samsudin di sini Ada bener. bener di sini. Ah, bohong ah. Enggak, Masa?
ada-ada aja. Itu loh. Ya serius, mohon ditunggu sebentar. Kita nanti Kelamaan saya mau masuk aja. tunggu sebentar Pak. Kita ada suladabnya, ada tata caranya ketika kita masuk suatu tempat. Waduh, Situ tuh. susah udah sampai lokasi. Suruh nunggu lagi. Iya, gimana lagi yang sabar Bapak Ge? Ini permasalahannya bener nggak ini Gus Samsudin di sini? Betul. Di sini Pak. Ditunggu sebentar. Kayaknya dimainin ini kita lagi. Nggak bener ini. Nggak mungkin kita main-main Pak, jauh-jauh dari Padepokan sampai sini nih. Buktinya di sini kita disuruh nunggu lagi. Iya, ditunggu sebentar. Nggak beres ini. Nggak beres nih kalau semacam ini. Kayak kita kayaknya kerjain. Mau ketemu satu orang aja susahnya minta ampun, kayak mau ketemu apa gitu ya. Oke, ditunggu sebentar nggih. Oke, siap monggo. Iya, kita udah sampai di sini. Ya, ada lagi suruh macam kayaknya ini kita apa ya, kita dibohongin atau di apalah. Nggak bener ini. Ya saya masuk aja ya. Jangan dulu Pak, kita pakai adab Pak. Jangan dulu. Jangan kalau nggak pakai adab, terus jenengan punya adab apa tidak ini Pak? Ya saya punya. Ya Cuma mohon saya ditunggu permasalahannya sebentar. Bener nggak Gus Samsudin di sini? Oke, mohon ditunggu Permasalahannya. sebentar. Kami masih Nggak ada bener prosesnya. Ada uluk salamnya ketika kita masuk ke ruangan. Ngomong kamu Allah Akbar. Banyak ngomong masalahnya kamu. Yang banyak omong itu Anda Pak. Apa kamu? Hah? Kamu mau bela dia? Kamu mau bela? Mau apain kamu, ha? Hah? Mau bela dia kamu? Nggak bener kamu. Di sini kita jalan. Di sini kita itu ada tata caranya Pak. Ketika memasuki. Kamu tuh Pak, dibilangin itu yang sabar. Kamu tuh yang sabar. Yang sabar kamu tuh. Panas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Monggo. Yang sabar nggih Pak nggih. Kami mohon maaf ya. Bukan kami untuk menyakiti panjenengan. Tapi yang sabar Bapak. Kita bisa selesaikan secara baik-baik. Mari ikut saya. Mohon maaf ya Kang. Ini orangnya panjenengan ini seperti ini Kang. Orang ini harus diajar lah yuk. Jangan dulu. Udah. Ini nggak punya adab ini orang. Udah Kang. Kita itu punya sopan santun. Mas, Panas kan? jenengan ngajari sopan santun, aku bukan apa-apa. Aku sudah mengikuti. Saya bilang sabar, jangan saling serang. Kalau kita kayak gini terus tidak ada habisnya. Jenengan tahu sabar nggak? Tahu. Tahu sabar nggak? Tahu. Dia yang nggak sabar. Aku hanya hilangkanlah semua gangguan ikatan penyakit yang ada di dalam tubuh. sekali lagi kalian saling serang, tak sikat semuanya. Sekali lagi kalian saling serang, tak sikat semuanya. Astagfirullah. Istighfar nggih. Astagfirullahaladzim. Udah, bikin dia pulih lagi. Nggih. Barik Sayyidina Muhammad wasyari sari bisa asma'i wa sifatu ala Mari saya bantu menuju Abah. Sukmo sak jroning sukmo, raga kula raga jati, sukmo kula sukmo jati. Tak suwun. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Astagfirullah. Oke, Monggo. dan ternyata saya meyakini Gus Samsudin ada di dalam. Saya yakin banget. Dan ternyata ini bukan tempat sembarangan. Jadi sekali lagi jaga sopan santun, jaga tata krama di sini. Ya, karena ini bukan tempat sembarangan. Bismillah, niatkan dalam hati kita dengan niat yang tulus, niatkan dalam hati kita dengan niat yang baik. Bismillah. Ayo, let's go. Silakan.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum. Di sini, Bang. Oke, kita sekarang posisinya lagi di jalan Purworejo. Kita lihat di sini adalah gua yang memang sejarahnya sangat luar biasa. Di mana ini adalah gua yang energinya juga cukup luar biasa lah. Ini dari bebatuan ya. Ini memang dari alam. Terus ini kita kemana lagi, Mas? Ini sebelah sini. Ada di sebelah sana. Oke. Monggo. Ayo, bismillah. Kita bangunkan Abah kita kan. Bahwasanya ada tamu yang datang ke sini. Tunggu di sini dulu. Tunggu di sini dulu. Iya, bentar. Oke, silakan. Tunggu sini. Monggo. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ternyata beliau lebih ada di sana. Kita sudah diizinkan untuk masuk ke dalam. Jadi saya sementara untuk di sini dulu. Ini saya sementara di sini dulu sampai memang ada perintah kalau saya boleh mendekat. Apa ya? Tidak tahu. Assalamualaikum. Karena memang saya disuruh sini dulu, saya sesuai apa yang diperintah atau atas apa petunjuk dari santrinya Gus Samsudin. Bismillah, ingat kita tinggalkan di sini untuk sholat wajib, sunahkan yang tulus, menganiakan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten apa? Ada tamu dari beliau. Alhamdulillah. Jadi, yang pertama, Gus, saya mohon maaf kalau kedatangan saya mengganggu panjenengan. Dan yang pertama saya mengucapkan assalamualaikum kepada panjenengan. Mudah-mudahan kedatangan saya kali ini tidak mengganggu apa yang sampean ajarkan. Mudah-mudahan itu yang pertama. Yang kedua, Gus Samsudin. saya Tak coba lagi. Jangan Mas. seperti Jangan, itu, Mas. Pak. Ini Jangan, guru Mas. kami. Coba dulu, Mas. Jangan, Pak. Jangan, Mas. Ini guru kami, Pak. Om, jentut ntar Om. Hati Om. Dibilangin, jangan seperti itu, Pak. Mas penasaran Mas. Allah. Diem nih orang apa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Gusti. Ini nih saya aku
nggak suka kalau bawa orang lain atau tim lain. Ya aku kemarin hari ini nyoba sabar karena mungkin kedatangan kemarin jadi pelajaran buat saya, bahwasanya dikira nanti saya seperti apa atau bahwasanya nanti dikira saya datang kurang sopan. Saya udah pakai adab, saya pakai umbu-umbu, ternyata ada orang yang seperti ini lagi. Gus tolong Gus, biar dilepas dulu, biar saya bisa ngobrol enak dengan panjenengan Gus. Pegangin belakangnya. Pegangin belakangnya. Lemas. Dulu pegangin Mas. Pegangin Mas Om. Pegangin dulu. Tidak apa-apa. Kalau dibawa ke puskesmas. Tidak apa-apa. Bisa sadar. Ya udah deh. Oke. Gus, yang pertama seperti saya ucapkan tadi, saya mohon maaf kalau kedatangan saya mengganggu ritual panjenengan. Itu yang pertama, karena dan saya juga punya moto, Gus. Saya musuh itu tidak pernah dicari. Cuman kalau ketemu musuh, saya tidak akan lari. Kalau bisa saya datangi, Gus. Iya, coba dipahami dulu apa yang saya sampaikan di waktu di TikTok gitu ya. Waktu saya sedang live lalu panjenengan masuk itu. Di situ kan saya sebenarnya tidak menantang. Saya kan hanya menyampaikan di TikTok tersebut bahwa kalau memang masih penasaran, ya silahkan. Tapi kan di situ saya tidak menantang. Kalau penasaran, silahkan. Karena memang basicnya saya dari dulu bukan siapa-siapa. Terus saya memang dari awal itu memberantas dukun santet. Lalu yang menjadi penyampaian saya waktu itu, yang saya sampaikan waktu itu, bahwa kalau ada yang penasaran itu dalam arti kalau ada dukun santet atau siapa yang punya ilmu hitam mau penasaran, mau nyadat saya, silahkan. Nah, itu sih hanya alibi dari panjenengan aja kalau penasaran, Pak. Tapi aku menangkap itu sebenarnya tantangan dari panjenengan, ya kan. Jenengan mau kemanapun tak datengin, Gus. Aku dari jauh-jauh dari Jakarta datang ke Blitar tak datengin. Datang ke Blitar ke Padepokan jenengan nggak ada, sampai datang ke sini, ya kan. Jangankan cuma kan gua, Gus, panjenengan di lubang semut pun tak cari, Gus. Karena Itu. saya jujur saya tidak terima jika ada seseorang menghina guru saya alias Master Limbat. Ya, Master Limbat juga saya anggap sebagai orang tua untuk diri saya. Saya tidak pernah menantang beliau. Yang saya sampaikan ke panjenengan di TikTok tersebut, kalau masih penasaran ya silakan. Kan begitu. Lah kan gini, Gus. Sebenarnya waktu Master Limbat datang kan sudah diobrolin baik-baik. Iya. Tidak ada masalah setelah itu. Cuman sepertinya jenengan ini mau manas-manasin lagi nih. Nggak perlu Master Limbat dah, aku aja itu yang turun. Tapi dalam pernyataannya panjenengan itu kan masih ada ketidakpercayaan. Kalau saya sih percaya atau tidak percaya silahkan, kan begitu. Sampai membahas masalah keris, saya tunjukkan ke panjenengan itu. Sampai di situ seolah-olah meragukan tentang keris tersebut. Sampai menanyakan di TikTok tersebut apakah itu asli atau tidak, apakah itu dari Shopee atau buku atau bukan, kan begitu yang sampai tanyakan. Makanya saya sampaikan di situ, kalau masih penasaran silahkan datang. Bukan saya itu mengecilkan apalagi memandang rendah Master Limbat, tidak sama sekali. Kalau sampean menganggap itu sebagai tantangan, itu masalahnya kan di diri sampean sendiri, bukan di saya. Gini, wis, tadi dari jenengan pertama datang aku sini ngomong bahwasanya jenengan kalau yang penasaran para dukun-dukun santet, aku malah curiga jangan-jangan dukun santetnya ini jenengan sendiri. Nyatanya jenengan ritual di tempat kayak begini, duduk di seperti ini. Jangan-jangan jenengan ini lagi ritual santet ini, jangan-jangan lagi mengincar seseorang. Iya, terserah panjenengan. Kalau panjenengan menganggap seperti itu ya silahkan. Itu persepsinya panjenengan. Iya dong, jangan mencurigakan kan. Iya, itu persepsinya panjenengan. Sebab sampean punya persepsi yang seperti itu. Cuman saya tidak. Saya bertempat tinggal di sini untuk malam ini berkholwat, mendekatkan diri kepada Allah. Seperti halnya baginda Rasulullah dulu pun juga sering berkholwat di gua. Lalu masalahnya di mana?
Kalau sampean menganggap seperti ini belajar ilmu santet, ya itu terserah panjenengan. Tapi nyatanya saya malah melawan dukun santet, kan begitu. Kalau panjenengan percaya monggo, enggak juga enggak apa-apa. Ini satu poin ya soalnya. Ini satu poin nih Gus. Maaf nih, bukannya saya mau merendahkan panjenengan. Tolong itu dibacain atau disolawatin dulu biar badannya agak enak Mas. Karena gini, kalau sendiri nanti. Kalau penasaran kan jenengan tadi bilang gitu. Kalau penasaran datang ke sini, oke, aku terima kata-kata itu dan aku anggap aja lah, oke, aku penasaran. Ya. Aku juga mau bukti kalau memang beneran jenengan itu berantas dukun santet. Aku pengen lihat coba. Itu dukun santet kayak apa? Ya terus saya tanya, ini direkam-rekam begini tujuannya apa? Nah, jangan-jangan kan sampean datang ke saya hanya untuk konten saja. Nah ini saya luruskan ya Gus. Maaf, jenengan juga nggak boleh suzon. Kalau sampean nemuin saya secara berdua saja, lalu panjenengan bertabain ke saya, itu namanya bertanya secara baik-baik. Panjenengan datang ke saya, ke tempat khalwat saya, datang ke sini sudah bawa kamera. Ini kan berarti niatnya sandengan itu bukan bertabayun. Ini kalau menurut saya murni konten. Nah. Ntar dulu Bu. Tahan dulu. Bukan gitu. Nih, aku jelaskan itu. Iya. Nih. Kalau tidak aku rekam, ya kan belum tentu aku tayangin atau enggak nih. Yang pertama. Yang kedua, ini saya pembelajaran dari beberapa konten kreator yang lain dan lain sebagainya. Ini hanya sebagai bukti. Dan ini juga saya untuk laporan ke guru saya bahwasanya ini saya benar-benar mendatangi. Ya dong, bukan hanya hoak-hoak dan lain sebagainya yang pertama. Yang kedua, kemarin jenengan aku saat bilang itu keris asli atau palsu, jenengan sepertinya kekeh itu keris dan lain sebagainya asli. Bener enggak sih seorang Gus Samsudin itu bisa narik pusaka atau narik mustika? Nanti kita akan bedah. Ya. Iya, tapi pertanyaannya jenengan siap enggak kalau didampingi aku coba mendatengin dukun atau narik apa mustika atau pusaka atau apalah gitu. Kalau masalah siap atau enggak siap itu juga bukan menjadi urusannya panjenengan, karena saya pun juga ragu dengan panjenengan datang ke sini bawa kamera ngerekam-rekam begini. Saya melihat seperti ini seperti hanya sebuah cara supaya sampean itu tenar atau supaya untuk mencari AdSense saja, karena banyak orang yang datang ke saya, dengan niat katanya untuk pembuktian dan lain sebagainya, tetapi kenyataannya bukan untuk pembuktian. Hanya yang pertama untuk cari viral, yang kedua untuk cari tenar. Panjenengan itu saya berpikirnya itu apakah hanya untuk mencari keviralan saja atau untuk mencari AdSense saja, begitu sampai panjenengan datang ke sini terus di kamera. Harusnya kalau datang ke sini kan sini saja. Nanti dulu saya jelaskan dulu. Kalau panjenengan iya. Jangan bohong sama saya. Jadi kalau mau berkarya itu ya dengan karya sendirilah. Jangan sama-sama, semuanya samalah, semuanya berkarya dengan karyanya sendiri, tapi jangan sampai menjatuhkan orang lain. Ini dengan tujuan untuk pembuktian, tapi nyatanya hanya untuk mencari AdSense saja, untuk mencari ketenaran saja. Dijelaskan dulu yang jelas itu bagaimana. Nah, yang apakah pertama, hanya sekedar konten? Nah, gini, yang pertama saya jelaskan. Kalau ini hanya sekedar untuk konten, ya kan, saya tidak mungkin seperti ini bisa saja saya live kan. Itu murni konten, kebutuhan saya pribadi. Ini saya rekod, jenengan kerso saya tayangkan. Kalau jenengan boten kerso aku nggak masalah. Ya kan, yang pertama. Yang kedua, jenengan itu seorang yang dituakan. Jenengan itu seorang Gus. Jenengan itu punya banyak santri. Jangan ajarkan santri-santri panjenengan itu suuzon, berburuk sangka seperti itu. Dianggap saya hanya sekedar AdSense, sekedar konten dan lain sebagainya. Ya kan? Saya ngapain jauh-jauh datang dari sini? Dan saya bukan konten kreator saja, saya punya kegiatan yang lain. Cuman karena saya tidak terima dengan guru saya yang seolah-olah panjenengan itu mulai dari kemarin udah mulai bikin suasana memanas lagi. Ya mohon maaf nih, saya aja dulu yang turun untuk memastikan. Intinya gitu. Kalau masalah tentang
apakah ini konten atau tidak konten, sebenarnya tidak masalah. Yang penting yang pertama itu adalah adabnya, yang kedua itu kalau memang mau berkarya ya dengan karya yang baik. Terus kalau masalah tentang kemarin saya jawab, kalau penasaran silahkan datang. Kenapa? Karena ini tentang warisan budaya, ini tentang pusaka warisan dari leluhur saya. Makanya jenengan kalau memang mau tahu ya monggo, saya persilahkan, kan begitu. Gus, maaf, saya potong juga nih. Ini bukan saya mau membela diri ya, ini mau membela diri. Nanti akan ada buktinya. Untung saya rekod. Tadi panjenengan ngobrolin masalah adab. Dari mulai saya mau ke sini sampai saya datang ke tempat panjenengan, disuruh laporan dulu, udah ada janji belum, disuruh KTP dan lain sebagainya, saya kasih semuanya, ya kan. Dan bahkan saat mau masuk di sini ada ritual dulu di depan, ada adzan dan lain sebagainya, saya pun tidak mengganggu. Saya menghormati adab-adab yang memang saya ketahui, dan saya mengikuti prosedur-prosedur dari santri panjenengan. Dan bahkan saat saya tadi disuruh di luar dulu pun saya sudah melalui, Gus. Saya sudah melalui proses itu. Dan yang saya di sini yang saya tekankan, ini bukan apa-apa nih. Kalau saya mau mencemarkan nama baik panjenengan, boleh aja. Tapi justru ini saya akan memulihkan nama panjenengan, jangan salah. Karena kalau memang panjenengan benar ya semuanya akan lihat benar. Kalau memang ternyata panjenengan salah ya semuanya akan lihat salah. Kan gitu. Kalau panjenengan benar, kenapa takut saat saya bawa kamera? Ini bukan masalah takut atau ya sepertinya takut, panjenengan ya. keberatan. Enggak, Sepertinya panjenengan gitu. keberatan. Tapi begini, ketika panjenengan datang ke rumah orang lalu langsung merekam, itu kan ya tentunya tidak baik. Tapi kalau tadi udah izin sama anak-anak ya sudahlah, welcome, tidak masalah. Terus kalau masalah tentang mau memulihkan nama baik, saya sama sekali tidak mencari baik kepada orang. Orang kalau memang baik ya tetap baik, kalau memang buruk ya buruk. Baik atau baiknya itu atau buruknya itu kan di mata Allah, bukan di mata manusia. Terus sekarang ini yang panjenengan mau buktikan itu apa? Nah, ini saya buat teman-teman ya. Silakan tonton tayangan Adikadabra yang kemarin ya. Tadi beliau kemarin bilang katanya masalah pusaka dan lain sebagainya, ya kan. Aku mau tanya sebenarnya, panjenengan kalau masalah pusaka-pusaka itu sebenarnya, aduh saya ngomongnya ndak enak ini Col, nanti takut dikira menjatuhkan Col. Harus hati-hati nih. Iya, aku takut dikira menjatuhkan kalau saya mau tanya. Ini antara hubungan dengan saya. Ini bukan tentang pusaka tapi sama tentang saya. Apa yang mau ditanyakan itu apa? Nah, kalau ini masalah pribadi nih Gus, panjenengan kan harusnya jadi contoh para santri, ya kan. Saat melakukan ibadah, saat melakukan sesuatu hal yang bersifat religi, kasih contoh yang baik. Kalau santri-santri panjenengan sampai nyontoh seperti ini di tempat kayak gini, coba itu kan kayaknya bukan masalah baik atau tidak ya. Saya tidak memiliki kapasitas untuk menghakimi seseorang, ya. Cuman kalau dicontoh sama santri kan kurang elok, kurang baik, tidak pas. Tidak pasnya di mana? Iya, contoh gini, misalkan tiba-tiba anak santri datang, dia baru lulus SMP atau baru lulus SMA, pulang dari tempat jenengan, pulang ke rumah, nggak datang ke musola, nggak datang ke masjid, tiba-tiba di goa. Apa orang tuanya nanti bilang? Iya. Terus apa mungkin ketika mereka datang ke tempat saya terus langsung ke gua? Sedangkan seperti ini kan ada tahapannya, ada tatanannya. Tentu kalau di dalam tempat saya ya sama seperti tempat pesantren yang lain, ada mengaji syariatnya dulu. Tanya, makanya besok kalau panjenengan memang membuktikan apa yang ada di dalam pondok saya, yang pertama lihat dulu kegiatan santri dari mulai pagi sampai sore, dilihat dulu. Setelah dilihat, bukan hanya didengar, baru diambil kesimpulan. Saya seperti ini tentu ada semuanya, ada dunungnya. Karena kalau kita memahami asbabun nuzulnya baginda Rasulullah sebelum diangkat Nabi dan Rasul pun juga berkholwat di Gua Hiro, kan begitu. Dan santri itu memang harus disenggolkan dengan yang gaib-gaib. Supaya apa? Supaya keterbatasan akal pikiran ini tidak membatasi kekuasaan Allah. Santri itu dari dulu, dari zaman dulu itu selalu disenggolkan dengan yang gaib-gaib. Paling tidak diajarkan tentang hijab atau paling tidak diajarkan tentang mahabbah. Sehingga keterbatasan akalnya itu tidak sampai membatasi kekuasaan Allah. Tidak semua hal nanti
dianggap penipuan ataupun trik kan begitu. Mungkin panjenengan saya paham masih ada sedikit keraguan atau mungkin banyak ragu tentang pengobatan yang saya lakukan. Saya melakukan pengobatan itu dengan media yang sesuai dengan kerenteknya hati saya. Kadang saya melakukan pengobatan dengan menggunakan sapu lidi, kadang menggunakan tanah, kadang menggunakan dedaunan, bahkan pernah menggunakan rumputan untuk pengobatan. Semuanya itu hanya sebuah sarana, hanya sebuah media. Kadang menggunakan sapu lidi sesuai dengan hati saya. Kalau saya menggunakan pengobatan dengan menggunakan sapu lidi, lalu panjenengan anggap itu sebagai trik, ya silahkan saja. Karena yang menjadi obatnya itu bukan medianya, tapi yang mengobati itu Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan sarana ya sesuai dengan hati kita, itu saja. Terus sekarang yang panjenengan mau buktikan itu apa? Nah ini Col, yang berat itu seperti ini. Beliau ini pandai banget menyusun kata-kata loh, ya kan? Seolah-olah kita lagi di jangan sampai terkecoh ini, jangan sampai kepelintir ini dengan kata-katanya ini. Agak hati-hati ya teman-teman. Nah, jangan-jangan kita disuruh nanti ke sana. Ya maaf ya, bukannya aku suuzon ya. Bisa jadi kan udah di setting gimana santrinya seolah gimana, ya kan? Walam bisa kan nggak tahu Col. Iya, nggak tahu. Ya kan? Masa kalau itu aduh. Tapi gini, tetap aku penasaran. Kita coba nanti kalau diizinkan ya. Kalau diizinkan. Nanti siang atau sore atau kapan saya akan datang tiba-tiba ke tempat panjenengan. Apa benar ada pengobatan di sana? Apa benar ada kegiatan para santri di sana? Jangan-jangan aduh. Nggak tahu kita. Ya kan saya sudah bilang. Tadi awal tadi saya sudah bilang. Silakan panjenengan itu dilihat dulu kegiatan di pondok bagaimana. Setelah itu baru panjenengan mengambil kesimpulan. Jangan belum melihat sudah mengambil kesimpulan. Jadi dilihat dulu bagaimana di sana. Kalau panjenengan mau minta pembuktian ke saya, pembuktian yang apa? Nah, jangan gitu Gus. Kalau panjenengan menyatakan bahwasanya mau minta pembuktian apa, nanti dikira kita mendesak. Iya dong. Kita menuntut ini, kita menuntut itu, kita sebagai tamu nuntut ini, nuntut itu. Nggak usah, aku nggak mau seperti itu. Panjenengan aja mampunya apa? Saya nggak bisa apa-apa. Ya. Atau mau tanding sama saya, oke. Iya. Ya kan, mau tanding misalkan saya bisa narik pusaka, oke kita adu narik pusaka. Kalau bisa satu pusaka kita yang siapa yang paling cepat, gampang kan. Mau datengin dukun santet, ayo cari yang kayak gimana. Yang jenengan udah nggak mampu kasih ke saya. Iya, kalau saya nggak bisa apa-apa. Kalau jadi kan sakti mandraguna. Ya sampean bukannya aja. gitu, Gus. Sampai aja yang melakukan, saya tak yang melihat saja. Wah, Aja. ujung-ujungnya gitu. Alasan soal pinter memang membalikannya itu pinter ya kan. Ya akhirnya malam justru kesini saya yang disuruh membuktikan ini gimana ceritanya kalau kayak begini. Karena memang ya ilmu gaib itu untuk diyakini suatu hal, bukan untuk dibuktikan. Bagaimana kalau ketika ada orang yang datang didoakan sembuh, terus sampean bawa orang yang sama yang sakit suruh menyembuhkan, apa ya bisa? Wong itu yang menyembuhkan Allah, kita itu hanya mendoakan, kan begitu. Ya udah gini Gus, intinya yang pertama saya ingin mengklirkan. Yang saya pertanyakan, jenengan mau cari gara-gara lagi dengan master enggak? Kalau mau nyari gara-gara lagi, mohon maaf nih. Hari ini juga ya mohon maaf nih. Mau nggak mau ya aku pengen lihat kekuatannya panjenengan. Aku nggak mau nantang ya. Kalau panjenengan memang masih penasaran dengan ilmunya Master Limbat, atau ternyata di belakang ngomong-ngomong kayak begini nantang-nantang Master Limbat, ya, kalau saya tidak punya kemampuan apa-apa, saya kan tidak menantang, saya hanya menyampaikan. Kalau penasaran silahkan datang, kalau sudah datang ya silahkan. Kalau panjenengan pengen untuk apa tadi katanya tarik pusaka, pengen melihat itu, masalah nanti apakah dapat atau tidak itu kan semuanya kodrat irodatnya Allah, itu kan semuanya pemberian dari Allah. Kalau memang bisa ya dilihat aja nanti, kalau memang dapat ya memang itu atas kuasa Allah, kalau memang nggak dapat ya memang nggak dapat gitu. Jadi gini aja kalau memang sampean mau, hanya kan tujuan sampean hanya untuk melihat, ya dilihat aja nanti bagaimana prosesnya. Ya kalau sampean memang mau
melihat saya ya ikuti saya, gitu aja. Oke. Ketika nanti ada dukun santet yang menantang saya, ya sama ikut sama saya. Ketika nanti saya menguak tabir gaib, coba untuk membuka tabir gaib ketika ada pusaka yang dohir, ya sama lihat aja. Kalau nggak dohir ya nggak apa-apa, memang saya nggak bisa apa-apa, sampai tinggal ngikutin aja. Tapi kalau sampai nyuruh-nyuruh saya ya mohon maaf, saya malam ini saya masih ada kholwat. Ya saya terima kasih lah panjenengan mau datang ke sini nemuin saya, silaturahmi panjenengan saya terima. Tapi untuk tantang menantang mohon maaf Nggak bisa malam ini. karena memang mohon maaf ya, tidak ada ilmu gaib itu yang untuk tantang-tantangan, itu nggak ada. Ilmu gaib itu untuk diamalkan, Wah, bukan ini. untuk tantang-tantangan. Alasan ini, Col. Alasan. Ya Col. begini saja, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak punya kekuatan apa-apa, saya tidak sakti, sampean yang sakti, itu aja. Kalau sampean pengen melihat apa yang panjenengan sampaikan tadi, penarikan pusaka, ya nanti kalau saya ada kerentek pengen explore narik pusaka, ya sama ikut, insya Allah besok malam. Besok Atau- malam. Iya, besok Nggak bisa malam ini. Malam ini aja Gus. enggak, saya masih mau keluar dulu. Tanggung nih udah kotor. Ya sudah, tinggal ngikutin saya aja kan. Oke, Sampai guys. ngikutin saya, bukan saya ngikutin jenengan. Oke, kita coba terima, oke. Iya. Beliaunya maunya seperti apa? Kembali lagi, saya benar-benar menggunakan adab dan bagaimana cara yang beliau ini mau. Ya, kita coba ikuti deh, maunya mau seperti apa, mau bagaimana, kita ikuti aja. Tenang aja, Col. Tapi kalau nanti sampai ada celah sedikit, tak sikat di tempat. Ada celah sedikit, jangan harap saya ada longgar. Monggo, silahkan saja. Silahkan saja. Itu urusannya panjenengan. Oke, tapi bener ya, besok aku datang. Dan yang pasti ini aku nanti jangan sampai dikira seperti tadi nggak sopan tiba-tiba datang ke padepokan bawa kamera. Hari ini saya bilang dulu izin sama panjenengan. Kalau besok tiba-tiba saya datang pengen meliput pengobatan panjenengan atau pengen meliput apa itu namanya apa sih, Col? Pengobatan dan kegiatan-kegiatan para santri, bener nggak ada santrinya, jangan-jangan karena konon kabar santrinya bayaran, Col. Ya kan, makanya biar saya tahu tiba-tiba saya datang, saya udah izin dong sekarang. Nanti bukan berarti saya di padepokan jenengan saya barbar atau gimana. Kalau diizinkan saya datang ini besok. Dan saya harap jenengan melakukan semua ini bukan hanya untuk konten, tapi benar-benar untuk membuka sesuatu hal yang benar. Kalau memang benar ya dikatakan benar, kalau memang tidak benar ya dikatakan tidak benar. Jangan hanya sekedar untuk konten. Enggak, panjenengan siap enggak? Kalau ternyata tidak benar saya bongkar. Kan dari Kalau awal ternyata tadi saya tidak sudah benar bilang. saya tayangkan hancur loh nama jenengan loh. Kan saya sudah bilang. Saya masih toleransi loh. Kalau memang ternyata nggak benar walaupun itu saya rekod, bisa aja saya nggak tayangkan. Anak-anak santri, besok beliau ini panjenengan izinkan untuk merekod kegiatan santri dari mulai waktu masih menjalankan sholat subuh sampai malam. Diikutin aja, biar beliau saya kasih izin. Yang Benar penting ya. beliau sudah minta izin ke saya. Oke. Saya nggak peduli panjenengan niatnya apa. Yang terpenting saya niatnya baik. Terserah panjenengan niatnya baik atau tidak. Yang jelas saya sudah punya niat baik untuk panjenengan. Ketika pengen melihat secara langsung, silahkan. Tapi saya harap jangan hanya konten untuk di luar, untuk hanya mencari viral, tapi tidak benar-benar mau melihat secara langsung. Justru saya ini Gus, kalau panjenengan harusnya lebih tahu mungkin dari saya. Kalau memang saya niatnya buruk atau saya punya niat hanya untuk konten, jangan izinkan saya ke situ. Sekali lagi ya, kalau saya punya niatan hanya untuk konten, jangan izinkan saya ngeliput. It's okay, no problem, nggak masalah. Iya, gini lah, kita itu tidak usah munafik lah, sama-sama kita itu di kreator YouTube, di YouTube kita sama-sama YouTuber. Tetapi saya berharap YouTube itu bukan hanya sekedar menjadi tontonan debrak-debruk, tapi juga ada tuntunannya. Jadi
selain ada hiburannya juga dilihat nyatanya. Jadi bukan semuanya itu konten, bukan semuanya itu hiburan, bukan semuanya itu tontonan, tapi ada benar-benar yang menjadi tuntunan, ada yang benar-benar real di situ. Masa iya orang doain orang konten, orang sholat konten? Ya udah gini Cuman aja. lihat aja langsung lah gitu Gini aja. aja Gus. Iya. Udah aku juga nggak mau lama-lama di sini. Sekarang jenengan kalau benar-benar bisa ngobati dan lain sebagainya, udah itu tadi siapa itu biar diurus dulu. Ini Ya, salah lagi. Nanti dulu sampean itu salah paham. Makanya ini yang jadi gampang salah paham di antara kita itu. Saya itu nggak bisa ngobatin orang. Dan jenengan berbelit-belit kayak begini. Bukan, nanti ini dulu pemahaman sampai yang bledru ini nanti yang jadi masalah ke depannya. Sampai nanti pun ya nggak akan selesai. Kalau hal semacam ini tetap sampai pemikiran sampai sudah berbeda. Jadi kita itu namanya manusia itu tidak bisa mengobati, bisanya hanya mendoakan. Yang mengobati itu Allah, yang menghilangkan penyakit itu Allah. Itu dulu yang dipegang. Jadi kalau sampai nanti tetap berpikir bahwa saya itu bisa ngobatin orang ini, nanti sampai besok pun masalah kita nggak akan selesai. Tetap aja nanti ketika saya menanyakan sebuah video, ada orang yang tiba-tiba sembuh bisa jalan, terus sampai nanti tetap ngayal Gus Samsudin nggak bisa ngobatin. Ya memang iya nggak bisa ngobatin. Kita itu mendoakan. Yang menyembuhkan itu Allah. Jangan salah paham terus menerus. Iya, udah. Aku saat ini udah aku terima deh. Terserah mau Gus Samsudin mau beralasan apa, mau beralibi Loh, apa, ya ini untuk didunungkan membela ya. diri apa. Didunungkan, dijelaskan aja masih dikatakan membela diri. Ini kan berarti memang sama itu ada kesalahpahaman dengan saya gitu loh. Bukan Ini masalah yang jadi kesalahpahaman, Gus. Ini sepertinya kalimat pembelaan diri. Iya. Ya kan memang Ya, jika kalau memang- nyatanya seperti itu, terus bagaimana cara menyampaikannya? Dokter itu pun juga tidak bisa menyembuhkan orang, kita hanya memberikan Oke. obat saja kan begitu. Yang ya. menyembuhkan Allah. Ya ini dijelaskan aja, Kang Adi ini masih aja nggak nyambung. Enggak, bukan masalah nyambung Iya. atau nggak nyambung, Gus. Tapi aku dari kata-kata jenengan saya sering mengamati loh. Itu panjenengan itu berkelitnya itu pintar masalahnya. Riset dulu kita sebelum sini. Iya. Sebelum kesini aku mau pelajarin jenengan loh, karena aku nggak mau salah tanggap lagi, ada sesuatu kesalahan lagi, dianggapnya saya yang barbar, dianggapnya saya yang nggak punya adab, dianggapnya saya yang selalu menantang, dianggapnya saya yang sok keras. Saya juga sudah dengar kabar dari luar kalau Mas Adi ini memang kayaknya ini apa ya? Ada keterpihakan gitu loh. Ada yang ke sana, ke sini. Sebenarnya itu ke sini itu tujuannya benar-benar pengen melihat yang real atau tujuannya itu untuk menjatuhkan saya atau untuk mencari tenar. Gus. Iya. Perlu diluruskan. Iya. Saya tidak berpihak kepada siapapun. Pihak ke panjenengan enggak. Pihak ke kreator A enggak, Kalau ke B enggak, kalau ke ke C saya enggak. sudah yakin enggak ke saya. Tapi kalau ke yang lain itu mungkin iya. Nih, ini baru diomongin, guys. Ini kalau ngajinya dulu lulusan Iqra jilid 2 kayak begini. Dijelasin, Iya. jangan suuzon. Panjenengan itu punya banyak santri. Jangan Ini ajarkan makanya santri-santri ini suuzon. saya jelaskan di sini supaya lebih jelas. Kalau saya suujon tentu saya akan berbicara di belakang. Kalau saya berbicara di depan panjenengan ini berarti saya menjelaskan supaya tidak ada salah paham. Kalau saya minta penjelasan lalu sampean anggap ini suujon, ini ya bledru, ini ketahuan kalau apa namanya IQ-nya ini di bawah jenengan. Udah, coba panjenengan kekuatannya kayak siapa yuk. Nggak usah ngomong-ngomong dulu, ini konten ngomong-ngomong dulu. Aku pengen tahu coba. Iya. Gimana? Kekuatannya kayak gimana sih bisa mentalin orang? Gimana? Mau nantang adu sakti, adu kekuatan sama aku apa gimana? Kan saya udah bilang tadi kalau saya itu enggak sakti. Bilang aja nggak berani, kan gampang kelar. Iya, saya enggak berani sampai yang sakti, sampai yang hebat. Ini gitu. Col, ini Iya, yang susah. memang benar. Kalau kayak begini ini sampai yang susah. sakti, sampai yang hebat kan begitu. Makanya bawa orang tadi ngamuk-ngamuk kan begitu. Ini sesuai sama orangnya karakternya ini. Nih, ini Ya, yang iya, sebagai- gini aja. ini yang membuat netizen jadi seolah-olah gimana. Ini kadang kayak begini nih. Ya Ini sudah yang sampai susah. yang sakti, sampai yang hebat. Kalau saya enggak hebat. Ya udah, ndak apa-apa, saya mengikuti panjenengan. Iya. Intinya besok saya sudah dapat izin. Nanti kalau tiba-tiba saya datang membawa kamera kepada bawaannya panjenengan melihat acara santri-santri nanti pada apa ngeliput, jangan dianggap saya
berbuat yang tidak pas atau menyalahgunakan apabila nanti saya juga meliput panjenengan saat lagi melakukan sesi pengobatan, itu jangan dijadiin masalah dong. Intinya saya sudah izin dan tadi kena rekod ya bahwasanya benar-benar izin datang dari panjenengan sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari santri. Iya. Kalau ada apa-apa saya angkat tangan loh. Iya. Beneran? Aja. Silahkan. Besok juga saya pulang. Jadi zaman bisa melihat secara langsung bagaimana tamu-tamu itu datang, bagaimana ketika kegiatan santri itu saya lihat aja dan nanti sampean simpulkan sendiri. Kalau saya jelaskan, percuma lah. Apa jangan-jangan ada orang lain di belakang Gus Samsudin ya? Kalau namanya orang tidak suka, mau dijelaskan seperti apapun, yang suka ya nggak suka. Kalau yang namanya suka ya tetap suka, begitu saja. Jadi sekarang gini aja, sampean saya persilahkan, dia kurang enak bagaimana? Saya persilahkan panjenengan untuk datang ke pondok saya, untuk sampean ikuti kegiatan pondok saya, kegiatan saya dari mulai pagi, sore sampai malam. Ini Tinggal diikuti saja. Ini sama saja kayak saya promosi ini Jol sebenarnya Jol. Ini sebenarnya yang pansos bukan saya, yang pingin tenar, yang pingin apa ini bukan saya. Ya Kebalik. saya kan menawarkan, silahkan. Kalau panjenengan hanya di depan gerbang, hanya berhenti sampai di sini, sampai kapan sampai akan terus bertanya-tanya, akan terus berprasangka, terus sampai kapan? Saya kan malah mempersilahkan terbuka. Kalau orang pengen tahu tentang pengobatan saya, silahkan dilihat. Kalau orang pengen tahu kegiatan pondok saya, silahkan masuk, silahkan dilihat. Kalau orang pengen mengikuti kegiatan malam saya, ayo diikuti. Gitu aja loh. Kalau penasaran kan sudah selesai. Kalau membuktikan ya silahkan ikuti aja kegiatan saya, bukan saya nuruti panjenengan. Gitu. Karena saya berjalan semuanya mengikuti hati saya. Ya udah sekarang saya gini aja deh. Iya. Gini Gus, biar saya nggak salah ucap. Ya, ditata dulu baik-baik. Monggo, tolong kalau panjenengan biasa bisa atau terbiasa atau apa bahasanya, tolong didoakan itu temanku yang satu itu coba didoakan biar pulih lagi. Iya dong, kalau suruh menyembuhkan nanti bilangnya saya nggak bisa menyembuhkan. Saya hanya mendoakan, saya hanya ini. Mau bawa ke puskesmas saja tuh. Bawa puskesmas atau ke DKT kali ya Jol. Iya. Kadang-kadang. Oke. Yang jelas saya hanya mendoakan saja. Jadi untuk malam ini saya tidak bisa melihat pembuktian hari ini. Untuk malam ini saya tarik panjenengan keluar nggak bisa malam ini. Karena memang saya nggak bisa apa-apa. Apa ya John? Udahlah terserah mau ngomong apa, aku udah nggak peduli, terserah panjenengan mau ngomong apa. Ini orang ini pintar ngeles Sol. Kalau makin lama makin susah, makin ribet. Iya ribet yuk. Makin ribet. Oke, buat di YouTube channelku nanti kita akan liput besok. Benar-benar kayak apa sih Gus Samsudin tinggal Sol. Terserah panjenengan. Besok Gus Samsudin mau lari kemana tak kejar. kejar aja Seperti yang kejar. saya bilang tadi, lubang semut pun tak cari beneran. Langsung Kita harus dicari, tahu benar Bos. seperti apa kira-kira Gus Samsudin. Nanti coba kita diem aja, bener nggak? Nanti bisa ngobatin ini, nggak usah kita rekod, nggak usah Iya kita deh. rekod. Nanti kalau kita rekod nanti bilangnya gimana. Off aja nih kamera nih. Kita offin aja kamera. Iya, Ya, terima kasih, mohon doanya. Kita besok akan datang ke padepokannya Nurzat Sejati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa bidati wa syari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sir Allah, tat Allah, sifat Allah, wujud Allah, Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waras sekal kersane Gusti Allah, maka kalimat la ilaha illallah Muhammadur Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha rahim. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwwata illa billah.
Coba istirahat di pondok kami. Biar Allah kabarnya kembali. Mohon maaf Pak Ngadi, saya tinggal dulu. Kita ikuti. Ayo, kali. Alhamdulillah barusan sudah ketemu sama Abah secara langsung, tamu-tamu kita yang kurang percaya dengan adanya Abah di sini. Tadi juga sempat ada sedikit gesekan antara kami dan Abah dan para tamunya itu karena kurangnya sabar beliau itu tadi. Kami mohon maaf jika memang banyak kesalahan yang perlu diambil, ya hikmahnya saja. Kami ambil hikmahnya saja. Begitu saja. Kita lanjut untuk pulang, untuk membantu beliau yang tadi sedang sakit agar bisa beristirahat di pondok kami. Cukup sekian, kami kundur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seduluran selawas sanging kersan Gusti Allah. Murka kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sementara sampai di